Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Jepriadi. Baiklah, pada kali ini kita akan membahas video tentang modul packet tracer, build a switch and router network physical board. Nah, jadi di sini terdapat topologinya yang nantinya akan kita buat, dan addressing table berisi IP-IP dari topologi ini. Jadi kita langsung saja di langkah pertama, part 1, yaitu setup the topology. Di sini topologinya kita ikuti seperti ini. Jadi kita membutuhkan 2 PC. Saya ambil 2 PC di sini dan kita langsung membak saja di sini PC A dan PC B. Di sini sudah dapat PC A, PC B. Selanjutnya kita ambil untuk routernya, saya pakai router 4321 dan switchnya menggunakan switch 2960. Selanjutnya kita ganti ini S1, ini S1, dan langsung kita hubungkan menggunakan kabel copper straight through. Nah, di sini terlihat di router 1 yaitu pada port G00. Jadi gigabit Ethernet 00 kita sambungkan ke PCB Interface Ethernet 0. Selanjutnya di sini G001 kita sambungkan ke switch di F05, di switch F06 kita sambungkan ke PCA. Nah, di sini sudah tersambung. Topologinya sudah jadi, maka langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah configure device. Nah, jadi di sini step pertama kita akan mengatur device. Di sini menggunakan addressing table-nya di PCA dan PCB. Pertama kita mulai dari PCA. Langsung saja kita masuk ke desktop IP configuration. Nah, di sini kita masukkan sesuai dengan addressing table. Jadi IPv4 addressnya kita masukkan 192.168.1.3 yang ini, dan default gateway-nya kita isi yang ini. Nah, untuk IPv6-nya isikan yang di sini 2001 DB8 AK1 3, prefixnya di 64, dan default gateway-nya itu FE81. Nah, ini sudah selesai. Selanjutnya kita isi yang PCB. Lanjut ke desktop, configure, kita masukkan juga yang PCB 92.168.03. Default gateway-nya kita isikan 192.801. IPv6 addressnya kita isikan 1001 DP8 03 di prefix 64, dan DP8 64, default gateway-nya FE80. Nah, dengan ini untuk PCA dan PCB sudah kita configure. Selanjutnya step 2 kita akan configure the router. Jadi routernya R1 ini akan kita configure dengan menggunakan konsol. Jadi kita memerlukan kabel konsol, yang ini kabel konsol. Kita hubungkan dari PCB ke RS232 ke router 1 ke konsolnya. Nah, dengan begini PCB sudah terhubung ke router 1 dengan konsol. Maka selanjutnya kita buka PCB-nya. Kita buka terminal. Oke. Nah, sini terminal sudah terhubung ke konsolnya si router. Di sini would you like to enter initial configuration dialog, kita
kita jawab no karena nanti kita akan masukkan sendiri langkah-langkah ini. Sini kita no. Nah, di pertama enable privilege accept mode. Jadi kita enable terlebih dahulu, enable. Dan jika sudah muncul tanda pagar seperti ini berarti sudah berhasil. Selanjutnya enter configuration mode. Enter configuration mode dengan cara configure now. Nah, jika sudah muncul config berarti kita sudah masuk ke configuration mode. Selanjutnya yang C, assign the device name to the router. Kita set namanya dengan menggunakan command hostname, yaitu lanjutkan dengan namanya, kita set namanya R1. Sini namanya sudah berganti menjadi R1. Selanjutnya assign class. Assign class as the privilege assert encrypted password. Jadi caranya untuk assign class enable class. Lalu lanjutkan dengan console password. Untuk console password ini kita line console 0. Kita masuk ke config line, sudah di sini. Selanjutnya kita ketikkan passwordnya. Passwordnya di sini Cisco, lalu login. Untuk enable login. Dan sudah selesai, kita exit. Dilanjutkan dengan password di VTY. Caranya line VTY 0. Di sini sudah masuk. Sama seperti yang di atas, kita tulis password Cisco, login. Untuk enable login lalu exit. Nah, sudah selesai. Selanjutnya encrypt the plain text password. Jadi kita disuruh untuk agar saat masukkan passwordnya tidak kelihatan bentuknya bintang-bintang. Jadi itu caranya seperti ini. Kita ketik di sini service password. Nah, dengan begini saat masukkan password nanti password kita akan berbentuk bintang-bintang atau tidak kelihatan tulisannya. Selanjutnya itu create a banner that warns anyone accessing the device that unauthorized access is prohibited. Di sini kita membuat bannernya untuk router ini bahwa unauthorized access is prohibited. Jadi caranya itu kita buat banner MOTD itu untuk message of the day. Bingung bisa kita gunakan tanda tanya di sini banner. Akan diberitahu cara menggunakannya MOTD. Jadi MOTD. Kita tulis Nah, di sini bannernya sudah di set. Maka jika sudah kita set, kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu configure and activate board interface. Jadi kita akan mengkonfigurasi interface, yaitu interface-nya ini G00 dan G001. Caranya itu kita masuk ke interface yang terlebih dahulu, interface G000. Nah, di sini kita sudah masuk konfigurasi interface-nya. Kita konfigurasi sesuai dengan yang ada di sini. Jadi di sini kita masukkan, kita set IP address terlebih dahulu. Jadi kita set IP address di gigabit Ethernet 000-nya kita ikuti di sini. Jadi IP address dan 2.168.1.550. Portnya IPv6 address lagi sama. Lalu untuk ping lokalnya kita gunakan IPv6 address sama saja, lalu masukkan link lokalnya, tambahkan di belakangnya link lokal. Jika sudah dimasukkan semua, maka lanjutkan dengan command no shutdown untuk menyimpannya. Nah, di sini tertulis bahwa konfigurasi tadi sudah terganti dan tersimpan. Selanjutnya kita exit, kita pindah ke interface yang satunya, G001. Kan G001 untuk masuk ke interface-nya. Nah, jika sudah masuk, lakukan cara yang sama seperti sebelumnya.
masukkan IP address-nya. Lanjutkan dengan link lokalnya. Nah, dengan begini semua interface-nya sudah kita konfigurasi. Maka langkah selanjutnya yang akan kita lakukan itu di sini adalah enable IPv6 routing-nya dengan cara memasukkan komen IPv6. Kita exit dulu. Sini IPv6 as routing. Nah, sudah berhasil. Lalu kita save running configuration-nya dengan cara copy running configuration ke startup configuration. Maka kita di startup configuration, exit gitu. Kita exit. Jika kita sudah exit, maka kita coba lagi. Bentar. Maaf, jadi komennya itu seharusnya copy running config, bukan configuration, jadi config saja startup. Di sini sudah berhasil. Sini tadi ketinggalan satu di langkah J, yaitu configure an interface description. Nah, di sini kita masuk lagi ke configure terminal, jalan. Lalu kita masuk ke interface-nya. Pertama ke G000, description. Nah, kita tulis deskripsinya. Di sini fungsi deskripsi untuk menunjukkan, untuk mendeskripsikan ini terhubung kemana. Jadi R1 di G000 itu terhubung ke PCB, jadi saya akan tulis sini terhubung ke PCB. Selesai. Selanjutnya yang satunya set description ke satu. Nah, terhubung ke switch 1 di sini, jadi 1. Nah, sudah selesai. Selanjutnya ini langkah M, set clock on the router. Kita mengatur jam di router. Jadi caranya itu menggunakan command clock set. Kita set waktunya sekarang jam 20.11, jadi 20.11.00. Terus tanggal sekarang 10 Jun 2021. Bentar.
tadi ini salah, seharusnya kita exit terlebih dahulu, baru kita bisa clock set 20 12 00 1. Nah, sudah selesai. Nah, semua langkah di sini sudah kita lakukan. Maka selanjutnya kita coba untuk ping kembali dari PC A ke PC B. Mari kita coba. Oke, jadi kita buka command promptnya, kita ping PC B dengan IP 82.68.03. Nah, di sini berhasil karena pada routernya sudah dikonfigurasi sehingga bisa mengirimkan paket antara PC A dan PC B. Nah, untuk sebelumnya itu di sini seharusnya tadi dicoba ping, tapi saya lupa. Jadi di PC A dan PC B ini seharusnya kita coba ping, tapi hasilnya tidak akan jalan. PC B tidak akan menerima ping dari PC A. Kenapa? Karena pada router ini, router 1 ini di R1 ini belum dikonfigurasi sehingga router 1 belum bisa menyalurkan paket data dari PC A ke PC B. Dan sekarang karena telah kita konfigurasi, jadi router ini sudah bisa menyalurkan paket data dari PC A ke PC B sehingga ping dari PC A bisa didapat oleh PC B. Nah, selanjutnya kita ke step 3, configure the switch. Kita configure the switch. Untuk konfigurasinya kita ambil kabel konsol, kita colokkan ke RS232 dan ke switch di konsol. Selanjutnya buka terminal. Nah, di terminal ini kita sama seperti tadi, kita enable dulu, masuk ke Visualize Exit Mode, terus masuk ke configure terminal, lalu dilanjutkan dengan set nama. Di sini assign a device name to the switch, jadi host name saya beri nama 1. Selanjutnya configure and activate the VLAN interface. Jadi di sini kita lakukan interface VLAN 1. Nah, sudah masuk, lalu kita set IP address 192.168.1.2. Satu 255. Kita simpan cara no shutdown. Nah, sini sudah selesai, lalu kita exit dan kita configure the default gateway for the switch. Jadi caranya itu menggunakan command IP default gateway. Kita cek di sini. Ini kita masukkan 192.168.1.1. Kita exit. Nah, sudah selesai. Ini kita simpan. Jadi kita simpan lagi seperti ini, copy running config startup. Nah, oke. Jadi step 3 sudah selesai, maka selanjutnya step 4. Step 4 kita coba ping lagi dari PC A ke PC B. Kita buka command promptnya, kita ping 192.168.0.3. Nah, di sini sudah berhasil semua. Lalu dari S1 ke PCB, kita buka terminal, ping PCB.
tadi 191.0.3. Nah, sukses. Jadi sudah berhasil. Rangkaian topologi kita sudah berhasil. Seperti di sini, all the ping should be successful, maka sudah berhasil. Selanjutnya lanjut ke part 3, display device information. Jadi step pertama, display the routing table on the router. This the show IP route. Jadi kita ke terminal console router, lalu kita gunakan command IP route. Nah, what code issued in the routing table to indicate a directly connected network. Nah, jadi kode apa yang digunakan di routing table ini untuk mengindikasikan directly connected network. Jadi di sini. Nah, kodenya itu ada L dan C di sini. Nah, untuk menunjukkan yang directly connected network itu yang C connected di sini. Berarti yang satu ini terdapat 2 directly connected network, dan L itu untuk lokal. Selanjutnya, how many route entries are coded with C code in routing table? Berapa banyak route entry yang ada di routing table ini yang dengan kode C? Terdapat 2, yang tadi 1, 2. Dan selanjutnya, what interface types are associated to the C code routes? Interface apa yang digunakan di route yang connected, yang kodenya C ini? Nah, interface yang digunakan itu yang ini, Gigabit Ethernet 000 dan Gigabit Ethernet 001. Selanjutnya lanjut ke sini, ke IPv6 route, untuk menampilkan IPv6 route-nya. Nah, ini adalah IPv6 route di sini. Lanjut ke step 2, display interface on R1. Use the show. Lanjut kita gunakan command show interface get 001. Nah, sini sudah muncul yang ini ya. What is the operational status? Jadi apa status operasional interface G001 ini sekarang? Nah, status operasionalnya itu yang ini, Gigabit Ethernet 001 is up, line protocol is up. Jadi Gigabit Ethernet 001 ini sedang up dan line protokolnya juga sedang up. What is the media access control address of Gigabit 01 interface? Jadi apa MAC-nya dari G01 interface ini, bisa kita cari di sini. Tapi sepertinya di sini tidak ada, jadi tidak ada jawabannya di sini. Selanjutnya, how is the internet address displayed in this command? Jadi internet address di sini is 192.168.1.1 berhubung ke S1. Itu saja. Selanjutnya banyak sudah selesai. Selanjutnya untuk melihat yang IPv6-nya, show IPv6 interface. Ini. Di step 3 selanjutnya, display a summary list of the interfaces on the router and switch. There are several commands that can be used to verify an interface configuration. One of the most useful is show IP interface brief. Oke, kita coba di R1, masih di R1, ke terminal. Kita coba di R1 IP interface brief. Nah, di sini sudah ada
lalu coba show IP v6. Ini salah lagi. Nah, ini untuk IPv6 nya, jadi ini, dan show IP interface B. Nah, ini untuk menampilkan semua rilis dari interface router ini. Nah, itu saja untuk praktiknya. Lalu reflection question di sini. If the G001 interface showed that it was administratively down, what interface configuration command would you bring to? Jadi jika G001 interface G001 ini sedang down, komen apa yang digunakan untuk menghidupkan lagi G001 ini? Nah, komen yang digunakan itu untuk menghidupkan kembali G001 yang sedang off ini, kita coba seperti ini, G001 kita configure. Di sini G001 gunakan komen no shutdown. Nah, komen no shutdown ini akan menghidupkan kembali G001. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, what would happen if you had incorrectly configured interface with jadi maksudnya pertanyaan nomor 2 ini, apa yang akan terjadi jika saya tadi salah memasukkan IP address di G001? Yang akan terjadi jika saya salah memasukkan IP address di G001 ini, maka ping dari PC A ke PC B atau dari switch tadi ke PC B tidak akan jalan. Jadi pingnya tidak akan tersampaikan karena IP address yang saya masukkan tadi salah. Nah, demikian penjelasan saya untuk modul paket tracer build a switch and router network physical mode ini. Semoga bisa dipahami dan bisa bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.